sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Kebakaran hutan yang telah berlangsung selama 3 hari di Kampar kian meluas. Kebakaran diduga sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab untuk membuka perkebunan baru. Penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Kamboja digagalkan tim opsional Polresta Barelang Batam. 1 tersangka penyelundup ditangkap. Seekor ular king cobra bersembunyi di dalam lemari rumah warga di Lingga. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi hewan berbisa itu. Kebakaran hutan yang telah berlangsung selama 3 hari kian meluas di Kecamatan Salo, Kampar Riau. Tim gabungan dari Manggala Agni, polisi dan BPBD masih berjibaku memadamkan api. Hutan yang terbakar merupakan lahan tidur yang berada di kawasan gambut dangkal. Cuaca ekstrim dengan angin kencang dan sumber air yang jauh menyulitkan tim gabungan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Diduga sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab untuk membuka perkebunan. Camat Salo mengimbau masyarakat agar tidak membakar saat membersihkan lahan. Menghimbau kepada seluruh masyarakat se-Kecamatan Salo khusus Desa Salo Timur dan Salo untuk sama-sama saling peduli terhadap lingkungannya karena sekarang memasuki lagi cuaca panas sehingga tidak terbendungkan lagi akan terjadinya karhutlah. Bahkan sekarang bukan tidak terjadi, sudah terjadi. 3 hari berturut-turut terjadi karhutlah di Salo dan Salo Timur. Untuk itu kepada pemilik lahan untuk sama-sama peduli dan selalu untuk memantau supaya tidak terjadi lagi atau merambat kemana-mana untuk kebakaran lahan dan hutannya. Sekali lagi saya minta kepada pemerintahan desa Salo Timur maupun Salo digerakkan linmasnya, masyarakatnya lakukan himbauan-himbauan baik secara lisan maupun tertulis, bisa diumumkan lewat di musola-musola atau masjid-masjid terdekat untuk menghimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk peduli terhadap lingkungannya, terkhusus pemilik lahan yang mungkin tidak dikelola atau mungkin lahan tidur, supaya kita bisa sama-sama menghindari terjadinya kebakaran lahan dan hutan semakin meluas. Diperkirakan lahan yang terbakar lebih dari 2 hektar, sementara api terus membara. Kepulan asap masih membumbung yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Ahmad Disonan Firmandomo melaporkan dari Kampar, Riau. Seorang bocah berusia 8 tahun diserang gajah liar di Kelurahan Rantau Panjang, Rumbai Barat, Pekanbaru, Riau. Korban bernama Citra diserang gajah saat berupaya kabur bersama orang tuanya. Akibatnya korban menderita luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru. Peristiwa berawal saat orang tua korban mendengar suara gajah di sekitar pekarangan rumah. Ternyata seekor gajah liar sudah mendekati rumahnya dari bagian depan. Mereka satu keluarga berupaya menyelamatkan diri kabur melewati pintu belakang. Namun naas, 1 ekor gajah lain sudah ada di bagian belakang rumah dan menyerang korban. Gajah lagi makan jagung. Saya keluar, saya buka pintu, ya depan rumah itu kan ada kali 3 ekor setinggi rumah kan sorenya. Terus digilatung kan gitu, kalau di sana pas digilatung. Dia nggak mau pergi, belok dia bawa dulu. Itu balik lagi yang menghantam rumah kan gitu. Ke rumah naik ke atas, ada tanaman jagung lah di samping rumah itu, naik situ. Udah teriak situ, yang sama orang ini. Anak bau udah nggak jelas lagi, keluar lah kan dari belakang rumah. Terus samping
Rupanya udah dilihat sama gajah tadi, kami dikejar, anakku lepas dari tangan rantai. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA mengatakan lokasi kejadian merupakan kawasan perlintasan gajah liar dari kantong gajah Petapahan. Diperkirakan terdapat 4 ekor gajah liar yang sedang bermigrasi. Nah, tim kita masih di lapangan, mereka sudah memetakan lokasi kejadian dan memang lokasi tersebut berdasarkan data 3 tahun terakhir kita merupakan jalur jelajahnya kelompok gajah dari Petapahan atau kelompok gajah dari Tahura Minas. Makan jagung. Lagi makan BBK jagung. BBKSDA telah menurunkan tim untuk menggiring gajah tersebut agar kembali ke habitatnya di kawasan hutan Petapahan. Ahmad Isnan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Dan begitu samping dibuka, dia melihat dari sini. Ratusan siswa SMA Negeri Plus dilanda berbagai macam penyakit di Kampar Riau. Para siswa awalnya mengalami diare dan berlanjut hingga demam, batuk, dan pilek. Dari 567 siswa yang terserang penyakit sebanyak 253 siswa, sebagian dirawat di rumah sakit. Guna menghindari penularan penyakit agar tidak meluas, sekolah diliburkan. Untuk sementara waktu, pihak sekolah memberlakukan sistem belajar daring dari rumah. Proses pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Hal ini menyikapi adanya progres yang signifikan terhadap anak-anak yang sakit di sekolah. Yang pertama, dalam 2 minggu terakhir memang benar terjadi anak-anak sakit dan langkah-langkah yang dilaksanakan sekolah pada saat terdeteksi banyak yang sakit adalah menghubungi UPT Puskesmas Tambang. Dan pada saat itu hasil rekomendasi dan hasil rekap dari pemeriksaan ternyata belum menampakkan jumlah yang signifikan dan belum dinyatakan bahwa itu kejadian luar biasa. Ternyata jumlah anak-anak kita yang sakit pada saat itu sebanyak 253 orang. 253 orang itu ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, dan ada juga yang dirawat di sekolah. Menyikapi hal ini, maka pihak sekolah berinisiatif untuk langkah yang tepat adalah pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dinas Kesehatan bersama instansi terkait masih menyelidiki jenis penyakit yang menyerang siswa tersebut. Kejadian berawal usai kegiatan lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB yang digelar di sekolah. Saat kegiatan, banyak pedagang berjualan di lingkungan sekolah. Diduga penularan penyakit bersumber dari jajanan yang dijual tidak steril. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.